ingin kututup buku itu. Lalu kubuka halaman demi halaman tentang petani yang gagal panen. Tapi masih ada cinta dan kasihnya untuk Tuhannya, tanahnya, kawannya, tanpa ada luka, duka nestapa. Sebab cintanya bukan soal panen, soal hasilnya, tapi hijaunya kasih sayang Tuhannya. Yang masih ada dalam jiwanya. Anak-anakku yang hebat, bagaimana keadaan kali ini? Sehat semuanya bukan? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu pokok bahasan tentang menulis puisi. Ingat anak-anakku, untuk menulis sebuah puisi, ya, itu banyak hal yang mesti kalian lakukan. Setiap kalian adalah penulis puisi yang hebat. Kalau saat ini sudah zamannya multimedia, banyak lagu-lagu, sebetulnya lagu-lagu itu akan semakin indah ketika ditulis dalam bentuk sajak-sajak puisi. Banyak lagu-lagunya Bimbo yang ditulis oleh penulis puisi yang hebat, Taufik Ismail. Salah satunya adalah Sajadah Panjang. Ada lagi lagu-lagunya Iwan Fals, itu ditulis dalam bentuk sajak-sajak puisi yang hebat. Lagunya Dewa 19. Dan lagu-lagu yang memang usianya panjang, yang sejak dulu sampai saat ini masih dilihat, masih disimak, itu identik lagu-lagu yang memiliki sajak kuat. Maka untuk itu kita wajib membiasakan untuk menulis sebuah puisi. Menulis puisi itu sama dengan membuat seni, ya, sama dengan melukis, tapi dengan lukisan kata-kata tentunya. Anak-anakku yang hebat, ketika kita ingin menjadi penulis puisi yang hebat, apa yang mesti kita lakukan? Kali ini kita mencoba membahasnya, kita mencoba mengupasnya, dan kalian nanti pasti bisa membuat. Anak-anakku yang hebat, untuk membuat sebuah puisi, diingat-ingat, yang ke-1 adalah membuat tema. Tema itu wajib. Kenapa tema didahulukan? Iya dong, tema itu kan apa sih yang hendak kita bahas. Jangan sampai kita membuat puisi kemudian kita tidak tahu puisinya itu apa. Lucu sekali, ya. Kita mau makan, tidak tahu makan apa, ya. Pokoknya makan, maka penjualnya akan kebingungan, ya. Maka kita wajib menentukan. Ketika kita mau makan, makan lele, makan ikan ayam, dan lain sebagainya, tentu kita wajib menentukan sehingga penjual itu enak. Begitu juga menulis puisi, tema itu wajib. Apa sih yang mau kita bahas? Ya, apa sih yang mau kita bahas? Semisal tadi saya membaca puisi, itu temanya tentang apa? Tentang petani. Ketika saya melihat ada petani, maka saya mencoba untuk memunculkan bagaimana keadaan petani itu. Bagaimana situasi petani yang ingin panen. Kadangkala panen, sudah siap panen, sudah bagus dilihatnya, tiba-tiba malamnya banyak tikus. Habis. Nah, sebagian petani ketika suasana kayak begitu, itu dia masih senyum-senyum, masih bahagia. Itu yang kemudian saya lihat, wah ini petaninya hebat ini. Nyatanya ketika saya tanya, dia punya kecintaan kepada Tuhannya. Kasih sayang kepada Tuhannya tidak bisa digantikan hasil panen yang gagal tadi. Oke, ketika kita mau mengangkat tentang tani, maka itu masuk bagian tema. Kita wajib membuat tema dulu. Tema tentang apa? Pendidikan. Tema tentang apa? Taman, keagamaan. Tema tentang sosial. Tema tentang budaya, politik. Itu tema-tema yang bisa kita angkat
ketika kita mau membuat puisi. Ketika kita sudah punya tema, apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua adalah, ingat, saya selalu menyampaikan, biasakan membuat kumpulan kosakata tema. Kita mau membuat puisi tentang petani, maka kata-kata yang ada hubungannya dengan tani apa? Sawah. Di sawah ada apa? Kita bagi-bagi, semakin diluaskan. Kata-kata yang hubungannya dengan sawah. Di petani itu ada apa? Ada semisal obat-obatan, maka jenis obatan apa saja. Di petani ada jenis panen apa saja. Di petani ada jenis tanaman apa saja. Ada jagung, semangka, dan lain sebagainya. Itu mesti kita data, kata-kata yang ada hubungannya dengan tema yang mau kita angkat. Sebisa mungkin kita buat peta konsep. Yang dulu sempat saya ajak kalian main-main dengan peta konsep. Itu penting sekali. Semakin banyak kosakata yang kita siapkan di tema itu, maka kita punya pilihan diksi. Diksi itu pilihan kata. Kita punya pilihan kata yang banyak. Dan pilihan kata itu nanti akan kita pilih mana yang cocok. Makanya pesan saya, pastikan ketika kamu mau buat puisi itu kan bahasanya simpel. Beda dengan novel yang cukup panjang ya. Maka di dalam puisi bahasanya simpel. Bagaimana dengan kesimpelan itu kita kemudian bisa menuliskan kata-kata, diksi-diksi yang cukup penting. Itu anak-anakku. Kemudian yang ketiga, kita mesti temukan titik fokus pada tema kita. Tadi saya sudah mengangkat semisal tentang petani. Kita tidak boleh kemudian bahas petani. Pagi kau ke sawah, ya. Kemudian engkau melihat begitu indahnya padi dengan hijau dedaunanmu, semisal. Tanpa ada fokus, kita mau bahas apa? Tulisan yang bagus, salah satunya dalam bentuk puisi, tetap nanti ada amanat, ada pesan yang mau kita sampaikan apa? Amanat biasanya ada di bagian-bagian belakang ya. Maka kita wajib punya fokus titik temanya. Semisal petani, kita mengambil apa? Semisal tadi saya mengambil gagal panen, tetapi si petani tetap bahagia. Kamu boleh mengambil sudut pandang petaninya yang dia bahagia hidupnya. Atau membahas tentang kegagalan panen, bagaimana suasana gagal panen. Ini tentang fokus. Sama temanya tentang tani, tetapi kita bisa lebih fokus. Semisal kita ambil tema lain tentang sampah. Kita membahas tema luasnya adalah sampah. Tetapi kita bisa memfokuskan pembahasannya itu pada apa? Pada aspek semisal apa? Bau sampahnya, dampak bau sampahnya, ya. Bagaimana sih kehidupan penduduk yang ada di lingkungan sampah itu, atau budaya membuang sampahnya? Itu titik fokus maksud saya. Ketika kita punya titik fokus, maka puisi kita tidak kemana-mana. Kita lebih fokus. Kita mau menyelesaikan pada bagian mana? Kita mau mengekspos pada bagian mana? Itu mesti kita siapkan. Jadi lebih detail. Jadi pastikan ketika kita bahas apapun, bahasa simpel saya, petani itu sebagai tema, maka kita menyiapkan subtema yang betul-betul bagus yang mau kita angkat. Pada bagian manakah kalian menemukan keunikan itu? Oke ya. Kemudian ketika kalian sudah punya bayangan temanya, kosakata sudah kamu kumpulkan, kemudian temukan titik fokus ya. Saya nanti akan lebih membahas pada bagian ini. Semisal kebudayaan, banyak sekali kebudayaan Indonesia. Kita fokus pada apa? Semisal wayang. Wayang lebih kita fokuskan lagi bagaimana minimnya kecintaan kepada wayang saat ini. Atau kemudian kita bahas pada wayang kulit saat ini semisal tidak begitu asik, maka kemudian kita membuat wayang kulit itu menjadi sinema. Kita tayangkan dalam bentuk sinema. Kemudian kita jadikan sebuah puisi. Ya, pilihan-pilihan kata yang lebih asik semisal. Maka itu sub-sub tema yang bisa kita masuki. Atau semisal kebudayaan apa yang mau kita angkat. Sehingga puisi kita lebih dalam. Kemudian selanjutnya adalah kita mencoba menulis. Jangan kemudian membuat tema, mengumpulkan kosakata, kita sudah pada titik fokusnya, tiba-tiba kita tidak menulis, maka tidak akan jadi puisi, tidak akan jadi sebuah tulisan.
Maka ketika ingin menjadi sebuah tulisan, salah satunya adalah tulis. Jangan takut tulisan kita jelek. Kebanyakan kita itu selalu takut tulisan jelek. Padahal setiap tulisan kita, semua tulisan itu bagus. Yakinlah semua tulisan bagus. Semua tulisan pasti ada pembacanya. Tidak mungkin penjual ya nasi bebek, penjual onde-onde ya, kemudian tidak ada pembelinya. Tidak mungkin. Pasti ada meskipun hanya satu. Oke, yakinlah bahasanya semua tulisan kita pasti akan dibaca. Yakinlah bahasanya semua tulisan kita pasti baik. Yang paling penting kita punya niatan baik ya, kemudian kita siapkan betul-betul untuk kebaikan. Oke, setelah kita menulis, kita tulis saja. Nulis, jangan ada beban. Mulai atas saja 1, 2, 3 kita buat, kita masukkan majas-majasnya, pilihan diksinya kita siapkan. Kemudian apa sih yang ada dalam hati kita? Banyak sekali jenis-jenis puisi, bisa kalian amati di Google, di macam-macam buku puisi ya, banyak sekali. Kamu boleh menggunakan gaya apa, tahu gayamu? Gaya bebas, apakah susunannya yang sesuai dan macam-macam. Ya. Yang paling penting ketika kamu nulis, bebaskan betul hatimu. Ambil mana yang ada di otakmu, mana yang ada di hatimu, mana yang bisa kamu expose, mana yang bisa kamu tuliskan saja. Oke, setelah tulisan jadi, apakah selesai? Belum. Tahap yang paling penting adalah evaluasi. Maka kemudian kamu baca ulang. Ya. Akan lebih bagus kalau kamu simpan dulu puisi itu. Kamu simpan dulu selama 24 jam, selama 1 minggu. Kalau memang tidak butuh dengan waktu yang cepat sampai 1 minggu, setelah itu kamu buka kembali puisimu. Kamu baca kembali, kamu ingat-ingat kembali. Ya, kemudian dievaluasi mana yang bagian tidak tepat. Yang bagian tidak tepat itu kemudian kita evaluasi satu demi satu. Ya. Kamu evaluasi satu demi satu. Maka pada bagian-bagian itu bisa kamu ganti diksi-diksinya, kata-katanya. Kamu sesuaikan. Semisal satu kalimat salah, kemudian kamu ingin menggantikan bagian mana, tidak apa-apa. Memasukkan majasnya dan lain sebagainya boleh. Nanti kalau sudah selesai, maka kemudian kamu simpan kembali puisimu. Tunggu sampai 1 minggu lagi, 1 bulan. Setelah itu kamu buka kembali. Ya, evaluasi ini penting untuk apa? Mendalamkan. Semakin puisi itu dibuat dalam jangka waktu cukup lama, itu tentu dengan kedalaman pemahaman kita, maka kualitas puisi kita semakin bagus. Oke ya, tapi ketika memang itu sebuah tugas, tentu kamu hanya cukup 1-2 kali kamu evaluasi, oh kata-kata mana yang tidak tepat. Semisal, aku ingin diam, aku ingin sepi, aku ingin hening dalam kedamaian. Kata diam, ketika diamnya itu maknanya bahagia, maka bisa jadi aku ingin hening dalam kedamaian. Ya, aku ingin sepi. Itu ada sesuatu yang tidak bagus. Ada sesuatu yang dalam hati kita tidak pas. Ya, kata diam itu bisa digantikan dengan diksi-diksi itu. Itu satu contoh penggantian diksi. Ya, kita bisa memilih diksi-diksi yang mana diksi-diksi itu bisa mewakili bahasa yang panjang. Ketika aku sangat sedih sekali, banyak temanku tidak peduli dengan aku, maka kemudian aku ingin mengatakan, malam ini aku sepi. Kalau kemudian kita cinta kepada Tuhan, aku sangat bahagia sekali ya Allah, ya Tuhanku, maka malam ini hening dalam asmamu. Sama, aku ingin diam, tapi kediamannya itu bisa dieksploitasi dengan diksi-diksi yang pas. Itu satu contoh. Oke anak-anakku semuanya, kalian adalah penulis-penulis puisi yang hebat, maka mulai saat ini mencobalah mengamati sesuatu yang ada di lingkunganmu, kejadian sosial, kejadian apapun yang kamu hadapi, sesuatu yang menyenangkan, menyedihkan, jadikan sebuah puisi. Maka itu akan menjadi dokumen hidupmu yang satu saat bisa jadi akan menjadi manfaat untuk sesama.
Sampai sini dulu. Assalamualaikum.